Janar. Bakti, tertib, disiplin, Allahu Akbar. Semangat juang. Bakti bisa juara, yes. Satria Janar. Bakti, tertib, disiplin, Allahu Akbar. Semangat juang. Bakti bisa juara, yes.
Satria Sianar. Bersih, tertib, disiplin, Allahu Akbar. Semangat juang. Bangkit, bisa, juara, yes. Guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, dan para peserta webinar. Cerdas Nurani, Parenting Forum. Apakah sudah terdengar suara saya? Kalau sudah terdengar, bisa acungkan jempolnya. Oke, baik. Ayah, Bunda, dan para peserta webinar, insya Allah kali ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Waliuddin Yusuf, yang akan membersamai Ayah, Bunda, dan juga para peserta sekalian dalam webinar kali ini. Sedikit akan saya jelaskan mengenai webinar kita kali ini, di mana saya meminta kepada para peserta webinar untuk bisa mute semuanya. Nanti pun akan saya mute dari sini, kemudian nanti berjalannya acara kita akan ada sesi tanya jawab yang akan dibuka melalui kolom chat. Jadi Ayah Bunda bisa membubuhkan pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan dipilih oleh tim kami. Kemudian nanti pun akan ada yang ditunjuk untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber mengenai pertanyaannya. Dan nanti di sesi akhir akan saya bimbing mengenai pengisian untuk mendapatkan sertifikat dari acara webinar ini. Dan akan dikirim juga link untuk pengisian sertifikatnya. Jadi kepada Ayah, Bunda, dan juga nanti para peserta webinar, setelah adanya sesi foto di akhir, kita akan melaksanakan juga pengisian link untuk mendapatkan sertifikat dari webinar kali ini. Untuk pengisiannya nanti akan saya pandu dari sini untuk Ayah, Bunda sekalian, dan juga para peserta akan dipandu oleh kami dari tim di sini. Jadi mohon kiranya setelah sesi foto bersama nanti tidak untuk leave dulu dari ruangannya atau dari Zoom-nya, karena kita akan mengisi untuk link-nya. Seperti itu. Baik, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, kita akan mulai acara webinar kita di pagi hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, dalam kondisi sehat walafiat, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Insya Allah kami pun di sini dengan tim menggunakan atau melaksanakan protokoler sesuai yang ditentukan. Baik, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama Ayah, Bunda sekalian dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Presenter sudah siap? Lighting kamera sudah siap? Baik.
3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita hanya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabi'id, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan rekan-rekan semua, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Saya Esa Khairuni Afia Dan saya Estu Kuntari. Insya Allah kami berdua akan membersamai selama webinar parenting kali ini yang bertemakan menyiapkan buah hati Memasuki usia taklid. Sebelum kita mulai acara webinar ini, alangkah baiknya kita membaca istighfar dan Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, pembacaan visi misi, 3 nilai, dan ikrar cerdas nurani yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Maya Nur Amelia, Ibu Yasmin Andia, dan Ibu Gita Melani. Kepadanya disilakan. Visi misi cerdas nurani. Visi misi cerdas nurani. Visi kami terwujudnya pribadi dan masyarakat berkarakter mulia. Misi kami melaksanakan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai mulia. Tiga nilai cerdas nurani. 1. Bersih. Sikap. Hati bersih. Berkata santun. Berperilaku bersih. 2. Tertib. Sikap. Taat dan patuh. Saling menyayangi. Senang menolong. 3. Disiplin. Sikap. Belajar sungguh-sungguh. Mandiri. Bersyukur dan berdoa. Ikrar cerdas nurani. 1 Satu hati, 6 prinsip, 5 langkah. 1 hati. Insan perbuatanku. 6 prinsip. Allah tujuanku. Malaikat mencatat perbuatanku. Nabi Muhammad teladanku. Al-Quran pedomanku. Hari kemudian cita-citaku. Inilah sikapku. 5 langkah. 5 langkah. Pengabdian kepada Allah syahadatku. Salat karakterku. Puasa bentengku. Zakat keluarkan potensiku. Haji gerak langkahku. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah membacakan visi misi, 3 nilai, dan juga ikrar cerdas nurani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wesa, webinar kali ini subhanallah saya bahagia banget bisa bersilaturahmi dengan seluruh Indonesia. Masya Allah. Kita sapa ya. Ya. Teman-teman yang disapa atau ayah bunda serta rekan-rekan,
Silahkan mengangkat 2 jempolnya untuk pagi ini yang ceria. Siap ya? Saya panggil senior teacher. Oke. Ini adalah keluarga kita kedua Ya, dalam suka dan duka, betul. dalam membersamai putra-putrinya. Masya Oke. Allah. Yang kedua, Yang kedua, ada dari, pasti ini spesial. Spesial. Siapa? rekan kita, Orang tua siswa, yaitu ayah bunda dari Cerdas Cerdas Nurani. Nurani. Ini juga sama Boleh, ya, keluarga ya. kita. Angkat Angkat kedua kedua jarinya. Jempol. Sorry. 2 jempol ya. Jempol ya. Kemudian ini spesial loh. Wah, Ada dari para pemuda. Wih, Muda. saya bahagia banget kalau siapa udah guys tuh? para mahasiswa. Wah, Senang banget kalau ada banget anak nih. muda nih bisa mengguncang dunia. Boleh angkat kedua jempolnya Nih, para mahasiswa. Wah, Keren. banyak. Ada lagi kemarin yang daftar itu Dari? pelajar SMA. Oh, Alumni Cerdas Nurani. Masya Aduh, Allah. masih ada di hati kita, Bu. Bergabung di sini ingin membekali ya dirinya betul. supaya menjadi pribadi yang Yang lebih lebih baik. baik lagi. Wih, Ya. mantap. Kemudian ada Ada lagi Guru, guru dan orang tua, Ya. intinya dari Hmm. MI MI Sebandung Raya. Ya. Ya. Dan Angkat ini juga jempolnya. ada, oke, angkat jempolnya dulu, siap. Kemudian ada peserta juga nih yang Dari? jauh dari, yang dekat sih udah pasti. Ya, Adalah betul. Padalarang, Cimahi. Gunung Halu, Cimahi, Bandung Raya kali ya. yang ya dekat. KBB, dan dari Semarang. Wah, jauh-jauh dari Semangat Semarang ya. Semarang. Yang Kasih lagi jempolnya. banjir tetap semangat. Ya. Oke. Dan spesial nih guru kita tercinta. Apa lagi? Oh, keluarga kita Tahu dong. adalah Ada 1, dong. 2, 3. 3. Bapak Fahrul dan Ibu Dwi. Apa kabarnya Jakarta? Semoga selalu, Jakarta keren lah. Kenapa? Selalu semangat nih, saya ngelihat Jakarta perubahannya dahsyat. Masya Allah. Rapi, Terus? bebas banjir. Semoga Masya istiqomah Allah. selalu Ya, Allah aduh. lindungi. Semoga nanti kalau sudah tidak lockdown, Ya. kita bisa silaturahmi ke Amin. Jakarta. Oke. Baik, Bu Esa. Ya. Saya bahagia sekali. Hari ini, webinar kali ini, kata orang Eropa. Iya, gimana? Gue banget. Oh my God, itu apa ya? Gue banget. Gue banget. Karena kenapa? Saya dikaruniai dan diamanahi putri yang mau memasuki usia taklif. Nah, pas banget berarti ya Bu Estu. Betul. Usia berapa sih? 9 tahun. Berarti mendekati ya, karena usia taklif itu kalau tidak salah dari 10 tahun Iya. sampai dengan 21 Ada tahun. community ya seperti Iya. itu ya. Oh, luar biasa. Begini Bu Esa, Mhm. gundahnya saya tuh, kalau dulu masa tidak PJJ, Mhm. silahkan ke sekolah, Ya, komunikasi ya gimana. agak aman ya. Sekarang ayahnya kerja, ibunya kerja, anaknya di rumah, Aduh. gimana ya? Terus udah gitu, komplek banget nih permasalahan yang ada di Indonesia, terutama kaum mudanya, mulai dari narkoba, mulai dari balapan liar, Balapan liar. terus tawuran ada Bisa nggak ya? bisa masuk Bisa dah. jadi itu. Terus manajemen waktunya pun tidak terkondisikan, Bu Estu. Babas itu mah habis sholat tidur lagi. Aduh ya Allah tolong. Sudah gitu Bu. Handphone terus kan ya. Ah, itu narkoba itu. Aduh, terakhir yang viral kemarin saja penegak hukum kita. Iya. Aduh ya Allah, Aduh, ada yang itu terkena baru banget ya narkoba. Bu Estu. Iya, sedih rasanya deh. Kompolnya terus Iya. siapa? Aduh, Masya Allah. Mana dekat lagi di kita ya Bu. Ya, Esa. Nah, malu. alhamdulillah hari ini kedatangan tamu Ya. yang cocok banget, Ya. yang pas banget, Ya. dan beliau ini sering beberapa kali mengisi di acara Learning Day Senior Teacher. Oh. Saya kalau udah Pak Seno pematerinya, wow, kok disebutin? Keceplosan. kasih. Maaf ya pemirsa, ya. Pura-pura nggak denger ya. Pura-pura nggak tahu. Iya. Siapakah dia? Ya. Tadi udah disebutin sih sebenarnya kan pura-pura ya. Pak Seno. Pak Seno. Nah, tapi Satu. sebelum ke Pak Seno ada dari Jakarta dulu nih. Oke, betul. Iya. Jadi kita kasih dulu Sambutan sambutan kepada kepada Bapak. Bapak Fahrul Jamal. Jamal. Kepada Bapak Fahrul Jamal kami persilakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bu Estu, Bu Esa, dan para guru sekalian, para senior teacher yang sudah menyiapkan acara webinar parenting kali ini. Dan juga tentu sangat istimewa, terima kasih di tengah segala kesibukannya Pak Seno, sahabat kami, saudara kami, sesama pejuang pendidikan ini, Pak Seno yang bersedia untuk bisa sharing bersama kita sekalian di kesempatan parenting kali ini. Ibu Bapak sekalian, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaan kita, terkhusus di acara kali ini. Ini tentu menjadi momentum penting bagi kita sekalian, di mana dalam suasana yang sekira terus berubah, ya bertambah-tambah lah hal yang mesti kita syukuri, ya walaupun tentu juga banyak yang mesti kita tafakuri, tetapi di balik itu semuanya banyak hikmah kebaikan yang dapat kita ambil. Nah, di saat yang sama kita juga sedang mempersiapkan putra-putri kita memasuki kedewasaannya. Ya, diawali dengan ya ditandai dengan setelah mereka di pendidikan dasar, ya kemudian tidak lama mereka akan memasuki usia taklif itu, ya, atau di mana dia harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini tugas besar pendidikan, baik bagi kami di sekolah, dan terkhusus tentu saja bagi ayah bunda, bapak ibu sekalian di rumah, ya. Saya cek dulu, maaf, ini suara saya jelas nggak ya? Nggak terputus-putus? Bu Estu, Mas Yudi? Jelas. Jelas sekali. Oke ya, oh baik, terima kasih. Saya lanjut. Jadi karena itu di kesempatan Parenting Forum atau di seminar kita kali ini, mudah-mudahan semakin bertambah wawasan, ilmu, dan nanti menjadi amal-amal soleh kita dalam mempersiapkan putra-putri kita memasuki fase perkembangan yang sangat hebat, yang sangat penting dalam hidupnya. Dan yang kedua tentu kita sebagai orang tua, ya kami di sekolah, guru-guru yang diberikan amanah mendampingi putra-putri di ibu bapak di sekolah, tentu kita berharap ada keselarasan antara di rumah dan di sekolah. Ini menjadi sangat penting. Saya kemarin menyimak sebuah paparan dari salah satunya dari Ustadz Ihsan Tanjung kalau saya tidak salah, ya, atau ya salah satunya itu yang beliau sampaikan bahwa Ustadz Alfian Tanjung, ya. Nah, jadi beliau mengingatkan tentang betapa dalam kondisi sekarang ini kita harus sangat aware dengan putra-putri kita. Ya, terlepas dari hal yang masih terus bisa didiskusikan, tetapi rupanya banyak hal yang mendrive anak-anak kita dalam situasi sekarang, mulai dari makanannya, bahkan vaksin konon katanya sejak kecil yang diberikan gitu dan sebagainya, dan tentu konsumsi informasi, ya, terutama ini membuat ya putra-putri di era sekarang ini, anak-anak kita di zaman sekarang ini memiliki tantangan yang begitu hebat, ya. Jadi kalau kemarin salah satu yang dijadikan contoh oleh beliau, dia bisa jadi manis, baik di kita di rumah, tapi kita karena ternyata tidak cukup bisa mengcover informasi, maka dan ditambah lagi juga dengan keadaan anak belum punya cukup kesadaran yang dalam tentang hak kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itu di antaranya karena memang hal inilah yang cukup berat saya kira yang dihadapi apalagi di kondisi sekarang ini. Yang berikutnya juga kemudian adalah karena itu kita
Cerdas Nurani ya di Taman Pendidikan At-Taqwa, kami dengan kesadaran penuh ya kita harus menyiapkan putra-putri kita ini, terkhusus sudah TK, di SD, maka memasuki fase pentingnya di usia kita menyebutnya remaja, ya bahkan usia mungkin di kelas 5, di kelas 6 mereka sudah memasuki fase dewasa secara fisik, matang secara fisik. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa menyiapkan mereka matang hatinya, matang pikirannya, akalnya, sehingga benar-benar siap menghadapi tantangan-tantangan hebat ke depan. Insya Allah mengikuti jejak berita ya, dan nubuah dari Nabi Muhammad, bahwa generasi anak-anak yang sekarang ini justru yang akan tampil menjadi pemimpin, ya, menghadirkan kembali kemuliaan agama kita yang digambarkan, diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman, saat ini kita memasuki fase akhir zaman, ini adalah fase di mana Islam akan menjadi cahaya kembali bagi dunia. Dan itu adalah saat ketika anak-anak, ibu, bapak, putra-putri kita sekalian tumbuh pada masa awal kedewasaannya. Jadi mereka menjadi pemimpin-pemimpinnya nanti. Jadi selamat menikmati seminar kali ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi seminar webinar kali ini dan tercurah ilmu bagi kita sekalian yang kelak bisa menjadi amal-amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat sekali lagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Bapak Jamal yang telah memberikan sambutannya. Ya. Baik Bu Esa, sudah tidak berlama-lama lagi. Iya, Permasalahan sudah ada, iya, kegundahan sudah ada. Ya. Kita panggil bersama Ya. Mas Seno ya. Ya. 1, 2, 3. Kita Kita panggilkan Bapak Seno Muhammad Daud MPD. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Estu Iya. dan Bu Esa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mohon kabar? izin kali ini saya buka maskernya. Mudah-mudahan kita tetap menjaga jarak dan selalu sehat. Amin, ya Rabbal Allah. Alamin. Apa kabarnya Bapak dan Baik, keluarga? alhamdulillah Pangestu, dan mudah-mudahan kesehatan juga senantiasa Iya. menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak kesini dengan siapa? Saya kebetulan berdua dengan istri saya. Masya Allah. Tapi Romantis ya? iya, Ya, sekali, didampingi Masya ya. Allah. Tapi tidak tampil. Oh iya, di belakang lah ya. Iya, iya. Ya, tapi pasti mendukung. insya Allah. Wah. Bapak izin sebelum Ya. kita masuk ke materi, kami akan bacakan CV dulu. Silakan. PT-nya. Ya, baik. Para ayah bunda dan para sahabat partisipan, kami izin untuk membacakan kurikulum PT. Nama Bapak lengkap adalah Seno Muhammad Daud. Lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1969. Kebangsaan Alhamdulillah Indonesia. Indonesia. Alamatnya ternyata dekat sekali dengan Tetangga, kita. Ya, di Komplek Tipar, Sili Asi B14, Laksana Mekar Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Iya, emailnya siap. senodaud08@gmail.com. Kalau ada apa-apa nanti bisa ya di Ya, aja Pak Senonya. Education-nya nih tahun 2001 sampai 2003 memperoleh gelar MPD di UPI ya Pak ya, UPI. Jurusan pengembangan kurikulum. Kemudian tahun 1988 sampai 92 sarjana di UPI juga ya Pak ya. UPI. IKIP ya sekarang? Ya, dulu IKIP. Dulu Dulu IKIP, IKIP, sekarang sekarang UPI. Oke. Iya, betul. Workshop dan training, Masya Allah. Saya lihat aja udah Banyak sekali ya. Luar biasa. Yang jelas, Sudah banyak Bapak sekali masih di bukunya. Tanato Foundation Foundation dan sekarang. pengembangan di Aksi Putra ya Pak ya? Ya luar biasa, Masya Allah. Oke, Bu Esa. Workshop training, wah Masya Allah, ternyata pengalamannya banyak sekali dari Pak Seno ini. Ini pada saat saya buka CV Bapak, Ya. saya langsung harus bisa belajar seumur hidup. Ya. Pak ya? Luar biasa. Ini bisa dicontoh Cari nih para pengalaman anak yang muda lebih ya. banyak ya, Bu Estu. Betul, iya. Terima kasih. Demikian CV Bapak kira-kira PT-nya. Sebelumnya boleh kenalan dulu dong Pak. Keluarganya ini saya lihat setiap kesini romantis berdua gitu ya. Kita nih para
para anak muda sampai yang jomblo apalagi agak gagal. Maaf, Anda pengen mencontoh atau pengen tahu berapa ya Pak putranya sekarang? Baik, terima kasih. Saya istri 1. Alhamdulillah. Ya, dengan putri 2 dan 1 putra. Masya Allah. Ini sama dengan Papa lo dong. Oh, sama ya. Oh iya, 2-1 ya. Iya, Yang satu. pertama? Anak saya yang pertama sudah lulus kuliah, sudah bekerja, berdinas di PT Pupuk Indonesia dan sekarang ditempatkan di Petrokimia Masya Gresik. Allah, Gresik, Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan Ya. dalam bulan depan dia bisa ditempatkan di Bandung. Amin. Ya, dan bulan depan juga insya Allah melangsungkan. Oh, Masya Masya Allah, awet muda. Bapak ya. Ya, doa. Kemudian yang kedua juga perempuan, baru lulus dari program studi bimbingan konseling Islam. Kali ini sedang mematangkan pengetahuannya dengan keterampilan yang ingin dia kembangkan lebih lanjut. Sesuai minat dan bakat. Ya, anak saya yang ketiga 16 tahun. Masya Allah. Hari ini berada di Mesir, melanjutkan sekolah SMA-nya di Ma'had Al-Azhar. Kebetulan di usia 15 tahun, qadarullah dia hafiz Al-Quran dan diterima di Ma'had Al-Azhar. Mohon doanya 2 tahun ke depan dia bisa masuk ke Al-Azhar dengan beasiswa insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Farul juga sama ya, salah satu putrinya ada di Turki. Turki ya. Ini mamahnya atau bundanya benar-benar harus bertarung dengan perasaan. Karena biasanya nggak bisa jauh nih dengan Ya, putra putrinya. betul. Coba ya. Jauh ya. Ya. Baik, mudah-mudahan sahabat semua kita bisa mencontoh dari keluarga-keluarga Islami yang mereka tidak jauh dari Quran dan Sunnah. Tidak berlama-lama lagi, Bapak, kami persilahkan untuk memberikan materi. Untuk waktu dan kesempatannya, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Esa dan Bu Estu. Ayah Bunda, pagi ini kita akan berbincang, ngobrol, dan berdiskusi seputar anak-anak kita. Jadi kalau kita membicarakan anak, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kita. Kita sering menyebutnya dia buah hati, gitu ya. Hati ada di dalam dan hati ini berbuah anak-anak kita, putra-putri kita. Dari hati mereka lahir walaupun mereka bukan milik kita. Ayah dan Bunda, bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita menyiapkan buah hati kita untuk bisa berhasil melewati satu fase penting dalam kehidupannya, yaitu fase mukallaf. Prosesnya adalah taklif. Oleh karena itulah, maka saya sangat sepakat dengan topik menarik ini yang diberikan oleh Cerdas Nurani, yaitu mempersiapkan buah hati untuk taklif. Ibu dan Bapak, Ayah Bunda sekalian, mari kita mulai diskusinya santai saja, dan saya ingin nanti setelah kita paparkan serba singkat, Ayah Bunda bisa berpartisipasi untuk secara interaktif, bertanya, urun gagasan, urun pengalaman, berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saudara-saudara kita yang lain. Tentu saja Ayah Bunda sebetulnya adalah yang memiliki banyak pengalaman karena berinteraksi banyak dengan putra-putri Ayah Bunda sendiri. Mari kita mulai. Ayah Bunda yang berbahagia, pertanyaan pentingnya adalah apa itu taklif yang pertama, yang kedua siapa anak-anak kita itu, dan yang ketiga bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita dalam fase penting dalam kehidupannya, yaitu taklif.
Mari kita lanjutkan. Ayah dan bunda sekalian, apa itu taklif? Taklif itu adalah satu kata yang sebetulnya Al-Quran menyebutnya cukup banyak. Ada 8 kali Al-Quran menyebutnya dan dibentuk dengan fi'il mudhari, yaitu artinya adalah kata kerja kini dan nanti, atau dalam bahasa Arab disebut hal wal istiqbal, berlaku hari ini, kini, dan nanti. Berikutnya adalah yang dibentuk dengan isim fa'il atau pelaku atau subjek dalam sebuah kalimat. Ada taklif, ada yukallifu, ada nukallifu, ada mutakallifin, yang semuanya merujuk pada pengertian bahwa taklif adalah masa di mana ketetapan Allah berlaku bagi seorang hamba Allah dan memiliki konsekuensi hukum. Apa yang dilakukan oleh anak kita itu menjadi tanggung jawabnya, dan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dalam masa taklif itu adalah hal yang perlu dia pertanggungjawabkan secara mandiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia selain dirinya. Baik, kita lanjutkan. Izin saya sambil melihat ke slide. Ayah bunda, taklif secara definisi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercakup dalam seperangkat perintah dan larangannya, berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan mencapai tujuan hidupnya. Baik, kita lanjutkan. Ibu, bapak, ayah dan bunda cerdas yang berbahagia, sejarah menorehkan tinta emas bagi anak-anak, pemuda, remaja yang dalam usia mudanya di awal-awal masa taklifnya sudah menorehkan tinta emas sejarah dalam peradaban Islam. Kita mengenal ada Zaid bin Thabit. Dia adalah sahabat dekat Rasul. Kemana Rasul pergi, dia ikut. Dan Zaid bin Thabit ini dikenal sebagai sekretaris handal dan kecerdasannya luar biasa. Hanya perlu 17 hari saja untuk menguasai 2 bahasa penting yang ditulis oleh generasi sebelumnya, yaitu Alkitab dengan bahasa Ibrani dan Suryani. Kemudian dalam usia itulah dia menuliskan berbagai macam pesan-pesan penting yang kemudian dicatat dalam mushaf Al-Quran dan kemudian juga tercatat dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Selain itu juga menjadi sekretaris untuk mengirimkan pesan-pesan penting kenegaraan ke berbagai penjuru dunia untuk menyampaikan dakwah dan seruan Islam. Dalam usia 13 tahun, Zaid bin Thabit sudah begitu luar biasa. Berikutnya mari kita lihat lagi, ada satu lagi Mu'adz bin Amr bin Jamuk, kemudian ada Mu'awiz bin Aufar, ya, bin Afra. Nah, 2 ini adalah sangat penting karena dalam sejarah tercatat bahwa keduanya berhasil membunuh musuh paling berbahaya bagi Islam, yaitu Abu Jahal. Dalam Sirah Nabawi dikisahkan dengan sangat dramatis ketika satu saat Mu'adz mengikuti perang Badar, lalu mendekati Abdurrahman bin Auf untuk meminta penjelasan dan menunjukkan di mana dan siapa itu Abu Jahal, mana orangnya Abu Jahal. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepadanya, wahai keponakanku,
apa yang ingin kamu lakukan dengan Abu Jahal. Dengan gagah berani, dia mencabut pedangnya lalu menuju orang yang ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf. Diikuti oleh satu orang yang 1 tahun lebih muda dibanding dirinya, adalah Al-Mu'awis. Itu datang, kemudian menghampiri Abu Jahal, kemudian ditebasnya 1 kaki Abu Jahal. Tersungkur Abu Jahal, kemudian datang Ikrimah menolong Abu Jahal, dan kemudian ditebasnya Mu'adz, kemudian tangannya terpotong. Lalu datang 1 orang lagi, kemudian dia menebas lehernya Abu Jahal hingga tewas. Itulah salah satu saja dari kisah-kisah penting. Kita banyak mendapatkan catatan sejarah. Ada Atham bin Hussein, ada Abdurrahman An-Nasr. Dalam waktu yang tidak terlalu lama dari masuknya Islam, dalam waktu yang tidak terlalu lama itu, dalam usia yang sangat belia, sudah menorehkan berbagai tinta emas sejarah dalam peradaban Islam. Mari kita lanjutkan. Bapak, Ibu, ayah, bunda sekalian, nanti mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa kemudian di-share dan ayah bunda bisa membaca lebih detail lagi tentang informasi para sahabat Rasul yang dalam usia belia sudah menorehkan tinta emas dalam sejarah. Ayah bunda sekalian, ada pembagian kira-kira tahapan dalam rentang waktu perjalanan hidup seseorang, terutama dalam pendidikannya. Yang pertama adalah masa tufulah, yaitu masa kira-kira antara pengasuhan di playgroup, gitu ya, kelompok belajar, kemudian ada pada daycare atau taman pengasuhan, kemudian ada di Raudatul Atfal, di taman kanak-kanak, kemudian langsung berpindah ke madrasah 1 sampai 3, di mana usia ini adalah usia tamyiz, usia penting yang mengantarkan seseorang ke dalam satu fase penting berikutnya, yaitu fase akil baligh, di mana seseorang ditunjukkan dengan ciri-ciri balighnya secara fisik dan diikuti oleh kesiapan yang harus betul-betul dipersiapkan secara psikologis, secara moral, dan secara religius. Oleh karena itulah, maka masa taklif ini langsung mengkait pada masa sebelumnya, yaitu masa akil baligh. Persoalan yang sering muncul adalah anak-anak sudah baligh. Ciri baligh kata Imam Nawawi ada 3. Pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan. Ya, sempurnanya usia 15 tahun untuk laki-laki, ada usia 9 tahun untuk perempuan. Perempuan sudah mendapatkan haid, laki-laki sudah mendapatkan mimpi basah, dan seterusnya, yang menunjukkan secara biologis anak sudah matang. Tetapi pertanyaannya, ketika seorang anak sudah baligh, belum tentu anak itu sudah akil. Itu tantangannya di situ. Berikutnya adalah masa mukallaf. Masa mukallaf inilah yang kita sebut dengan taklif. Seorang mukallaf adalah seorang yang terikat dengan hukum dan syariat Islam. Mengapa taklif ini penting, dan inilah yang sebetulnya ingin kita sama-sama diskusikan. Kita lanjutkan berikutnya. Ayah bunda, secara fisik, secara psikologis, secara sosial emosional, dan secara moral, setiap orang terus berkembang. Ada pertumbuhan yang ditunjukkan dengan perubahan tinggi, perubahan ukuran, perubahan berat, dan seterusnya. Merujuk pada fisik, kita menyebutnya pertumbuhan. Ada yang disebut dengan perkembangan yang menunjukkan perubahan dalam hal-hal yang mungkin tidak bersifat fisik, tapi lebih bersifat emosional,
psikologis, moral, dan religius. Lebih ke hati, lebih ke jiwa, lebih ke pikiran, lebih pada kematangan logika berpikir dan kesiapan mental. Ayah bunda sekalian, kita tadi sudah membahas bahwa diungkapkan 8 kali apa saja dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa masa ini penting. Bayangkan, dalam Al-Quran ada 8 kali disebutkan yang terkait dengan taklif ini. Ada makna muamalah, ada makna ibadah, ada makna yang lain juga. Itu ditunjukkan oleh Al-Quran dengan tujuan bahwa kita memperhatikan fase penting ini dalam kehidupan anak kita. Kapan kita mulai mendidik? Ini tentu saja pertanyaan penting. Mudah-mudahan serba singkat saja saya ingin menguraikan untuk membuka kesempatan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ada kesempatan untuk bisa kita memberikan pendidikan kepada anak-anak yang dalam masa taklif ini. Pilihan pertama adalah jauh sebelum taklif ini sampai. Yang kedua, menjelang masa taklif tiba. Dan yang ketiga, ketika masa taklif itu ada. Atau yang keempat, kita menunggu ketika muncul masalah dalam masa taklif. Sementara itu dulu, Ibu dan Bapak, Ayah, Bunda, cerdas sekalian. Silakan Bu Estu dan Bu Esa. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Ini benar-benar buka nero-neronya nyambung-nyambung. Kemudian ada inspirasi datang, kreativitas, dan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian fenomena-fenomena yang ada di orang tua pun, masalah yang terjadi pasti akan diungkapkan di sini. Ayah Bunda yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat. Dan nanti kita buka interaktif juga ya. Oke, kita buka termin pertama. Boleh 2 dari penanya. 2 ya, di kolom chat ya. Di kolom chat. Oke, silakan. Baik, sudah ada yang masuk atau mau interaktif dulu? Oke, kita interaktif ya. Baik, bagi para partisipan yang akan bertanya, silahkan boleh angkat tangan. Iya, atau pakai raise hand saja ya. Raise hand aja ya. Sudah ada? Di bawah nanti boleh diklik ya raise hand-nya ya, Ayah Bunda. Belum Ada. ada Bapak ya. Oke, Ya, kalau belum info ada. sedikit aja, sedikit Pak ya. Ya, silakan. Ini kabar gembira juga bahwa Bapak Seno itu adalah pembina cerdas nurani juga. Jadi bagi ayah bunda yang tertarik dengan cerdas nurani dan perlu pembekalan diri, Pak Seno ada di kita. Oke, insya Allah ayah bunda cerdas. Saya menyiapkan diri waktu untuk bisa berbagi dengan ayah bunda yang ada di Cerdas Nurani, dan saya sangat berbahagia bisa ikut bergabung dengan Cerdas Nurani untuk bisa memberi kontribusi yang mudah-mudahan positif. Ya, baik, sudah ada. Sudah ada pertanyaan nih Pak Seno. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Iya, pertanyaannya dari siapa ya? Novi. Dari Ibu Novi. Iya, dari Novi. Ibu atau Kakak Novi ya. Ya, pertanyaannya, adakah perbedaan menyikapi anak Di masa taklif, di usia taklif antara wanita dengan laki-laki? Oke, Langsung jawab aja ya Pak. langsung jawab. Ya. Oke, baik. Adakah perbedaan cara menyikapi anak di masa taklif antara anak laki-laki dengan anak perempuan? Menarik pertanyaannya, dan ini tentu saja sangat penting untuk kita pahami bersama. Ayah bunda cerdas, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki karakteristik berbeda. Secara fikih, anak laki-laki tiba di masa taklif lebih lambat dibandingkan dengan anak perempuan.
Anak perempuan biasanya secara biologis ditandai dengan mulai datangnya haid atau menstruasi. Dan menurut data dan catatan Dinas Kesehatan, Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, bahwa datangnya masa haid bagi anak perempuan sekarang lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan dulu, gitu ya, ibu gurunya atau ibunya, begitu ya. Mengapa? Mungkin ada banyak sekali hal yang berpengaruh. Yang pertama adalah karena nutrisi, dan yang kedua karena interaksi, dan yang ketiga juga karena media dan informasi. Oleh karena itulah tentu saja menjadi berbeda perlakuan kepada anak perempuan dengan segala karakteristiknya. Anak perempuan yang sudah mulai matang di usia lebih awal itu perlu mendapatkan kesempatan lebih dulu dibandingkan dengan anak laki-laki. Tetapi ini bukan berarti ada anak laki-laki harus kita tangguhkan. Mengapa? Justru masa kritis bagi anak laki-laki adalah masa sebelum tibanya ciri dari balik atau masuknya masa taklif. Mengapa? Karena laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah calon pemimpin yang karakteristiknya adalah harus mempengaruhi bukan terpengaruh. Atau bukan mudah terpengaruh. Harus dia mengendalikan bukan dikendalikan. Dia harus menjadi tren bukan terseret oleh tren. Laki-laki harus menentukan sikapnya lebih dulu dan tanggung jawab harus kita latihkan. Bukan semata-mata kita beritahukan. Iya, demikian. Itu sebentar. Ya. Demikian Bu Rita Yuniarti, semoga belum puas. Oh belum, bukan Ibu. Oh ini dia. kedua ya. Yang tadi Ibu Novi. Sekarang Ya. Novi. Oke, demikian ya. Ya, Kemudian yang sekarang kedua pertanyaan kedua dari Ibu Rita Yuniarti, Iya. bagaimana agar balik dan taklif tumbuh? Ya, balik dan taklif. Balik itu adalah fase dan taklif juga adalah fase. Fase atau masa taklif itu didahului oleh balik atau juga kadang-kadang disertai seiring dengan balik. Masa balik itu biasanya didampingi dengan akil. Jadi kita menyebutnya akil balik. Akil terkait dengan pikiran, akil terkait dengan akal, akil terkait dengan intelektual dan intelijensia, sementara balik lebih bersifat mental, psikologis, dan sosial. Anak-anak seringkali balik secara fisik, tetapi secara sosial belum. Anak-anak seringkali kita mendapatkan ada kesenjangan. Fisiknya sudah dewasa, tapi pikirannya masih anak-anak. Bajunya sudah dewasa, tetapi gerak-geriknya masih anak-anak. Tetapi ada juga yang sebaliknya, gitu ya. Anaknya kelihatan belum dewasa secara fisik, tapi ada akalnya yang jauh melampaui umur biologis atau umur kronologisnya. Lalu kita menyebutnya anak ini lebih dewasa dibandingkan dengan umurnya. Jadi antara balik dengan taklif itu kadang-kadang sulit kita bedakan kecuali jika kita amati lebih saksama. Banyak yang bilang dewasa sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya Orang-orang bisa bilang seperti saja. itu. Iya. Nah, selanjutnya ada yang mau interaktif nih Pak. Oh, mau interaktif. Ya, Silakan, dari- open mic ya. Ya, Wah, betul. senang sekali nih. Dari siapa nih ya? Bisa Fauzi Fadil. Iya. Fauzi Fadil, ya silakan. Fauzi Fadil. Pak Fauzi Fadil atau Kak Fauzi Fadil, Sudah ada? Ya, boleh di open mic open ya. mic ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Pak Silakan, Fauzi. Pak. Silakan. Langsung ke Pak Seno saja. Ya, tadi saya chat ya
sebentar, saya lupa, saya sambil baca. Ya, anak saya berusia menjelang 11 tahun. Secara fisik mulai menunjukkan katanya sih belum mengalami mimpi basah. Seringkali saya sebagai ayah mengajak diskusi terbuka 4 mata untuk membahas hal tersebut agar tidak salah menyikapinya gitu. Namun entah memang belum mengalami atau belum berani terbuka, bagaimana cara menyikapinya, karena ini pertama kali kebetulan anak pertama ya. Dan masih ada anak laki-laki lain gitu karena kan beda zaman kita dan zaman sekarang untuk menyikapinya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Silakan Pak. Ya, langsung saja. Ya, langsung. Ya. Pak Fauzi Fadil ini bertanya tentang hal yang memang dialaminya. Bagaimana menyikapi masa taklif pada anak-anak laki-laki yang mulai menunjukkan ciri-ciri taklifnya dan bagaimana kita mengarahkannya. Anak laki-laki seperti tadi usia 15 tahun itu pada umumnya sudah menunjukkan sifat-sifat kedewasaannya. Secara fisik juga sudah kelihatan dewasa. Secara mental dia harus kita siapkan dengan cara apa? Mungkin kita akan lihat di slide berikutnya. Kita akan lanjutkan, mudah-mudahan bisa di-share gitu ya. Nah, inilah bagian penting bagaimana kita menyikapi anak-anak kita pada masa taklif. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah jadilah. Dan yang kedua, mintalah. Yang ketiga, berikanlah. Dan yang keempat, ajaklah. 4 kata kunci ini mudah-mudahan bisa menjadi arah dan panduan kita mendampingi anak-anak berhasil melewati masa taklifnya dan berbahagia pada masa taklifnya. Yang pertama adalah ibu, ayah, jadilah teman dan teladan bagi anak-anak. Gitu ya. Jangan anak-anak mencari teladan lain. Yang pertama harus dilihat adalah ayahnya bagi anak laki-laki dan ibunya bagi anak perempuan. Karena like son, like father, like mother, like daughter, gitu kan? Iya. Apa yang ditampilkan oleh ibunya maka akan ditiru oleh anaknya. Guru juga menjadi bagian dari situ. Guru kencing berdiri, 2-3 pulau terlampau. Maaf, bukan itu kan ya. Salah peribahasanya, maaf. Ya, itu bercanda saja ya. Jadi guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Itu apa peribahasa yang menggambarkan bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita tunjukkan. Seringkali kita merasa cukup dengan mengatakannya, bahkan mengata-ngatainya, gitu ya. Padahal bukan itu yang diharapkan oleh anak-anak. Acts speaks louder than word. Tindakan kita, perbuatan kita itu jauh bersuara lebih lantang dibandingkan dengan ucapannya. 1000 kata-kata tidak bermakna, jauh di bawah makna dari satu tindakan, satu perbuatan yang ditunjukkan di hadapan anak-anak kita. Jadilah teman, jadilah sahabat dan teladan. Yang kedua adalah minta. Kita harus minta kepada anak-anak kita. Apa yang kita mintakan? Yang pertama adalah kita minta komitmen. Komitmen itu adalah ikatan, gitu ya. Ikatan, tautan. Kita pertautkan hati kita dengan anak-anak kita, gitu ya. Dengan anak-anak kita mintakan komitmennya. Aku ayahmu, percayalah. Aku akan mengajakmu untuk sama-sama menuju Allah. Gitu.
aku ibumu, mari bersama-sama menuju Allah. Gitu ya. Itulah komitmen. Berikutnya adalah pendapat, gitu ya. Minta pendapat, gitu ya. Jangan diputuskan sesuatu kecuali kita mintakan pendapat kepada anak kita. Berikan pandangan lalu mintakan pendapat. Yang ketiga adalah berikan rasa hormat, berikan rasa penghargaan, berikan tanggung jawab, berikan harapan, kemudian berikan juga kebahagiaan. Jangan lupa, gitu ya. Karena apa? Karena cinta dan kebahagiaan itu akan dibalas dengan cinta dan kebahagiaan pula. Dan yang keempat adalah ajaklah, gitu ya. Jadi ajaklah untuk bersama-sama memutuskan, ajaklah untuk berinteraksi, ajaklah untuk mengambil bagian, ajaklah untuk beribadah dan bermuamalah bersama, gitu ya. Tidak hanya memberi contoh, tapi contoh atau berikan contoh. Bukan memberi contoh, tapi contohkanlah, gitu ya. Artinya kita bukan menyuruh, tapi mengajak. Kita bukan memerintah, tapi mengajak. Kita tidak menginstruksikan, tapi kita mengajak lewat panduan bersama-sama. Itu barangkali Pak Fauzi Fadil. Mudah-mudahan cukup. Dan kalaupun tidak cukup, kita punya diskusi berikutnya, insya Allah. Ya, insya Allah ya, Pak Seno jadi teringat pada saat Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ya, di usia muda. Usia muda, betul. Dia pada saat mau berdiskusi dengan ayahnya, Rasulullah larang, karena itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Nah, mengajarkan Rasulullah bahwa yuk anak-anak yang usia taklif ini harus sudah bisa mengambil langkah ya Pak ya. Iya, betul. Diajarkan seperti itu dan diberikan kepercayaan. Beri kepercayaan, beri tanggung jawab, beri harapan, beri kebahagiaan sekaligus dalam satu paket. Iya. Paketnya paket lengkap. Oke. Ya, hangat sekali pagi ini interaksinya dari Ibu Eti Rosmiati ya, dari Bunda Azam. Ya. Assalamualaikum. Di era milenial sekarang ini pengaruh gadget begitu besar, bagaimana orang tua menyikapi hal ini di usia taklif, Pak? Apalagi PJJ nih, Pak. Ya, betul. Ya. Anak-anak kita pada umumnya, apalagi pada usia taklif sekarang, nampaknya mereka ada pada era generasi Z, gitu ya, generasi Z, di mana mereka itu bukan lagi imigran teknologi informasi, tetapi mereka native informasi. Jadi mereka hadir sudah dengan gadget, mereka hadir sudah akrab dengan gadget, mereka hadir lahir itu sudah menggunakan teknologi. Bayangkan mereka lahir pada generasi sekarang, sementara ibunya lahir pada generasi sebelumnya, generasi X, kemudian berbeda sekali. Mereka sekolah dengan sekolah di abad 20, guru-guru yang mengajar orang tuanya adalah guru-guru yang diajar pada pola pembelajaran abad 19. Bayangkan, orang tuanya belajar dari guru yang abad 19 di sekolah-sekolah abad 20 menghadapi anak-anak di era abad 21. Kesenjangan akan terjadi jika kita tidak berhati-hati. Lalu bagaimana kita memperlakukannya? Tidak ada cara lain. Kalau kita mau berinteraksi dengan anak, maka masuklah ke dalam dunianya untuk kita bisa bersama-sama menyikapinya dengan cara yang bijak. Jangan terasing dari teknologi, tetapi masuklah bersama mereka menikmati teknologi dari sisi yang perlu dan butuh saja. Menuknya kita yang pilih, bahannya boleh dari mana saja, dan aturan serta rambu-rambunya sepakati bersama. Jadi kuncinya di controlling orang tua ya, komunikasi, kontrol. Karena memang sekarang itu lebih banyak orang tua
yang belajar ke anak. Nah, Ya. ini Anak gimana sudah nih, bisa gitu buat ya? channel YouTube, orang tuanya gimana ya? Apa Nak? ya? Iya, betul. Ya, betul sekali. Memang begitu keadaannya, tapi memang juga tidak tertutup, Iya. tidak kita katakan tidak mungkin seorang orang tua meminta anaknya memberikan informasi tentang gadget, gitu ya. Daripada kita tidak tahu sama sekali. Jadi mau nggak mau ini mah harus belajar orang tuanya ya. Ya, betul. Belajar bersama anak Ya. tidak masalah. Satu lagi. Silakan minum dulu. Ya, kasihan dari Ah, berbicara. iya, terima kasih. Sambil- Mohon izin untuk Ya. bisa minum. Silakan buat partisipan yang haus, monggo silakan di Boleh minum dulu di ya. tempat masing-masing juga. Kayaknya ada pisang goreng di depan di sana. itu. Oke, hujan-hujan Sudah ya. siap ya. Hujan-hujan ya. Hujan-hujan. Ya, Baik. boleh diteruskan ya Pak ya? Silakan ya. Mbak Isa untuk membacakan. Ini dari satu lagi ya. Dari Ibu Wangi Novitasari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, saya jawab langsung ya. Bapak, apakah kedewasaan seseorang ditentukan juga dengan makanan dan tontonan? Saya pernah Oke. baca nih tentang ini, bagaimana pandangan Bapak? Karena anak-anak sekarang itu luar biasa ya, dari segi varian makanan sangat banyak, dan dari tontonan itu Masya Allah sangat mengkhawatirkan. Mohon trik yang bisa mensiasati dan pencerahannya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Betul sekali, saya tadi menyampaikan informasi bahwa dari penelitian dan berbagai jurnal, bahkan Kemenkes pun itu sudah menyampaikan informasi sejak lama bahwa sekarang anak-anak kita mendapatkan usia remaja, adolescence gitu ya, mendatangnya haid, kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri kedewasaan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya karena nutrisi, karena media, dan karena interaksi. Kita lihat, dulu masa saya film-film itu yang menggambarkan soal hubungan laki-laki dan perempuan itu masih di SMA. Tapi sekarang kita bisa lihat anak-anak SMP, anak-anak SD itu sudah ditampilkan dengan hal seperti itu. Bahkan pemerannya adalah anak-anak yang dulu kita katakan di bawah Umur. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya adalah kita tidak mencabut mereka dari dunia itu, tetapi kita mendampingi mereka agar bisa tetap selamat walaupun mereka ada di tengah-tengah tantangannya. Kita tidak bisa mengubah semua itu, tapi kita bisa menyiapkan anak-anak kita memiliki benteng yang kuat. Doa kita kepada Allah, berikan kekuatan dan kemudahan. Karena ada hal yang di luar wilayah kekuatan kita, wilayah kekuasaan kita, dan yang bisa kita lakukan adalah membentengi anak-anak kita. Tidak hanya dengan informasi, tetapi juga dengan hal yang bijak dan yang cerdas. Bagaimana? Kalau anak-anak kita punya handphone, punya gadget, maka sekali-kali boleh bertanya. Tidak perlu sekali-kali kita razia, gitu ya. Tapi bertanyalah, boleh membuka. Kita buka historinya boleh? Boleh, gitu ya. Kita buka apa saja yang dia buka, gitu ya. Situs mana saja yang dia buka untuk berselancar dan seterusnya. Lalu kemudian yang penting adalah beri mereka kepercayaan sekaligus tanggung jawab dan konsekuensinya. Insya Allah nutrisi ini betul-betul dahsyat banget Pak, karena makanan kita sekarang tidak terlepas dari pengawet, perasa, Oke, yang betul bisa sekali. merusak. Itu memang salah satu halnya. Ada pengawet, ada perasa, penambah rasa gitu ya. Ada juga Pewarna juga kemudian ya, Pak, ya? pewarna yang punya pengaruh luar biasa. Saya juga terhadap kesehatan. sempat mendengar nih Pak, katanya ada anak yang oleh orang tuanya selalu diberikan junk food dan itu masa pertumbuhannya melebihi Lebih cepat ya? Iya, lebih Iya. cepat. Saya pun nggak percaya apa pengaruh dengan makan. Saya mendengar pasien Iya. ternyata berpengaruh. Iya, betul. Sangat berpengaruh. Itu juga berdasarkan bacaan saya. Iya. Silakan kembali dibaca untuk mengkonfirmasi informasi. Iya,
Ya kalau disuruh pilih sebelak atau buah? Astagfirullah. Iya, Oke. baik. Iya. Sebelumnya kita materi lagi. Baik. Iya, Ya, pastinya siap. mungkin ada beberapa informasi yang akan dilengkapi, yaitu terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kita sudah membahas tadi serba singkat, sebetulnya apa sih tujuan kita mendidik anak-anak kita dalam masa taktif ini? Pertama adalah kita ingin agar anak-anak kita itu tahu apa tujuan hidupnya. Yang kedua, paham betul garis besar hukum Allah itu apa. Halal dan haram, boleh dan tidak boleh, do and done-nya seperti apa. Lalu kemudian ada apa di sekitar mereka. Gitu ya. Jangan sampai anak-anak kemudian meraba-raba, mencari-cari, dan tiba-tiba anak kita merasa kaget. Ini ternyata gitu ya yang mereka hadapi. Padahal tidak ada informasi sebelumnya. Tidak apa-apa, tidak harus diajari, tidak harus digurui, tapi bersama mereka lah kita berinteraksi. Lalu berikutnya kita memastikan bahwa anak-anak kita siap melaksanakan ibadah dan muamalah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan lagi, ada slide berikutnya. Apa yang harus orang tua lakukan? Tadi sudah disampaikan, coba lagi kita naik ke atas sedikit. Ya, jadi saya ingin kembali tadi, jadilah teladan, kemudian mintalah komitmen, kemudian berikanlah rasa hormat dan penghargaan, lalu ajaklah mereka untuk beribadah dan bermuamalah bersama. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasul memberikan tuntunannya. Rasul memberikan peringatan sesungguhnya kepada kita bahwa diangkat, ya, yang tadi mungkin bisa ditampilkan, diangkat pena hukum itu atas 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah anak-anak hingga balik, yang kedua orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh. Artinya jika seseorang sudah lepas dari masa tufulah, masuk ke akil balik, apalagi taklif, maka dia sudah terikat dengan hukum syariat Islam. Tanggung jawab ada bersama mereka. Lanjutkan. Nah, ibu, bapak, ayah, bunda sekalian, ada 2 sisi yang ada pada diri anak-anak kita yang satu sama lain saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, ibarat 2 sisi mata uang. Mereka adalah terdiri atas jasmani dan rohani, atas dunia dan akhirat dunianya, kemudian ilmu agama dan ilmu umum harus kita siapkan, lalu ada hablum minallah yang harus dilakukan, mengiringi hablum minannas yang juga seiring dilakukan, dan dia juga harus saleh secara ritual sekaligus saleh secara sosial. Oleh karena itulah maka perintahnya ada 2 yang melandasi mereka berinteraksi. Yang pertama adalah mereka adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Mereka itu Abdullah yang punya misi diciptakannya untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu yang pertama. Jadi lahirnya seorang hamba yang disebut manusia punya misi yaitu Abdullah. Tetapi yang kedua juga adalah hal yang menggenapkan di sisi yang lain yang tidak terpisahkan, yaitu khalifatullah. Mengapa khalifatullah? Karena manusia adalah pemimpin bagi makhluk yang lainnya. Manusia lebih sempurna dibandingkan dengan yang lainnya. Inna khalaqnakum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu kan?
Ketika ingat juga wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi misi adalah Abdullah dan Khalifatullah. Ada dalam satu sosok yaitu manusia, dan manusia diharapkan bisa mengambil kedua peran ini sekaligus ketika ada dalam masa taklif. Ya, baik. Nah, ini mungkin yang lebih lebih dalam lagi, kita menghadapi 3 lingkungan sekaligus. Anak-anak kita ada di lingkungan keluarga, gitu ya. Kita menyebutnya rumah, gitu ya. Nah, rumah ini penting, sangat penting karena mereka berawal dari situ. Bahkan Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Pada awalnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi kemudian orang tuanya lah, dan orang tua ini tidak merujuk pada ummu, tidak merujuk pada abun, tetapi merujuk pada fa'abawahu, abawah. Artinya adalah guru jadi orang tua mereka, media jadi orang tua mereka, supir angkot jadi orang tua mereka, ustadz dan asatidz jadi orang tua mereka, bahkan pemulung yang dia lihat jadi orang tua mereka, yang bisa mencelupkan mereka, mengubah dari fitrah tabula rasa menjadi warna, satu warna berwarna yang mereka pilih. Warna yang dominan hendaknya adalah sibghatullah, celupan Allah. Orang tua merepresentasikannya, tetangga merepresentasikannya, sekolah merepresentasikannya, teman-teman merepresentasikannya. Oleh karena itulah maka keluarga adalah madrasatul ula. Berikutnya bagaimana peran sekolah? Peran sekolah adalah peran nyambung, ibu sambung, ayah sambung, bahkan berinteraksi bersama dengan orang tua, menjalin komunikasi intensif antara rumah dengan sekolah. Mengapa? Karena sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Jika rumah adalah sekolah pertama, maka sekolah adalah rumah kedua. Sama nyamannya, anak-anak nyaman berkeluh kesah, anak-anak nyaman berinteraksi, anak-anak nyaman belajar, anak-anak nyaman mengaktualisasikan harapan, keinginannya, dan cita-citanya. Oleh karena itulah penting sekali menentukan di mana anak-anak kita bersekolah. Ya. Nah, berikutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang tidak akan terlepas. Ada teori psikologis namanya nativisme yang berpendapat bahwa manusia lahir dengan takdirnya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan empirisme. Lingkunganlah yang paling berpengaruh dan menentukan berhasil atau tidaknya seseorang. Tetapi mungkin yang lebih tepat bagi kita adalah konvergensinya. Artinya moderat. Kita paham betul bahwa orang tua itu penting, sekolah penting, dan masyarakat itu penting. Sehingga ketiga lingkungan ini bersinergi menjadi segitiga emas dalam pembelajaran dan pendidikan siswa. Lebih khusus lagi di masa taklif ini. Jangan sampai curhatnya siswa, curhatnya anak kepada orang lain, bukan kepada ibunya, bukan kepada gurunya. Dia cari sumber lain karena tidak ada akses untuk anak nyaman berinteraksi dengan orang tua dan gurunya. Orang tua adalah guru di rumah dan guru atau asatidz di sekolah adalah orang tua ketika dia berada di madrasah atau sekolah. Itu sementara. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak bisa dipisahkan ya Pak ya, antara di rumah, kemudian sekolahnya juga
harus memilih benar-benar selektif. Betul. Karena memang permasalahan yang ada sekarang kita bina nih di TK, kemudian di SD. Pas SMP-nya tidak sejalan dengan yang diterapkan dulu. Betul. Banyak keluh kesah nih. Betul. Nah, dulu mah waktu di SD mah rajin tahajud, Betul. kelas setiap hari satu juz. Kemudian di SMP-nya karena mungkin memprioritaskan akademik, sekolah favorit, dan sedikit sekali tersentuh dengan spiritual. Ya. Jadi banyak orang tua yang berkeluh kesah. Gimana menurut Bapak? Iya, saya sepakat dengan pendapat tadi bahwa kalau begitu masa penting selain masa anak-anak yang disebut golden age adalah masa pancaroba ini, gitu ya, yaitu masa di mana tantangannya begitu berat, membutuhkan kesadaran yang luar biasa, memerlukan kemantapan fisik, sosial, emosional, mental, dan spiritual yang betul-betul kokoh dan terus didampingi oleh orang-orang yang menyayanginya, orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang anak-anak merasa nyaman dengannya dan nyaman di lingkungannya. SD penting dan SMP sebetulnya jauh lebih penting bagi anak-anak yang di masa taklif ini. Memilih SMP adalah hal yang sangat penting bagi seorang orang tua dan anak. Iya, dan selektif ya dalam memilih sekolah untuk anak-anak kita. Tidak ada di Islam, tidak ada istilah ABG ya Pak ya? Anak baru gede. Taklif sudah. Iya. Jadi seperti Rasulullah pada saat haid tidak boleh terlihat muka dan telapak tangan karena sudah dihitung, sudah mulai dihisap amalnya, betul? Iya, betul. Jadi ketika tadi taklif itu kan sebetulnya mengurung, kallafa yukallifu itu mengikat, gitu ya, mukallaf disebutnya, gitu ya. Cara mendekati orang yang mukallaf itu berbeda dengan anak yang belum terikat hukum. Artinya tidak hanya memerintah tapi juga mendampingi. Masya Allah. Oh iya, ada satu lagi Oh, pertanyaan. masih ada ya? Iya. Oke, mohon izin saya minum dulu ya. Mau dibuka open mic? Ya, open mic dari Bapak siapa? Bapak Rahmat Hidayat. Ya, silakan Bapak Rahmat Hidayat. Baik Ibu, terima kasih. Sama Pak Rahmat. Halo? Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Seno, terima kasih. Salam. Terima kasih atas ilmunya yang super duper luar biasa. Wow, keren. Ada sedikit ini ya Pak, apa namanya, gundah gulana mungkin ya. Jadi terkadang kita tuh sudah tidak bisa memilih lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sudah adanya seperti itu dengan apa namanya, masyarakat yang dengan kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kita misalkan sekolahkan anak kita yang menurut kita sudah di tempat yang tepat, tapi ketika hubungan sosial kemasyarakatan di sekitar rumah kita ya masih mendengar apa namanya, kata-kata yang tidak baik gitu kan. Betul. Ya seperti itu gimana gitu Pak, tips and triknya supaya kita juga bisa apa ya, lebih benar mengarahkan anak-anak kita gitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang mendidik anak, mendampingi anak-anak pada masa taklif itu bukan sains, tapi lebih pada seni, gitu ya. Mendidik rupanya bukan teori, tapi mendidik lebih pada ilmu sekaligus seni. Ada hal yang sulit untuk dikendalikan, yaitu lingkungan di sekitar anak-anak kita. Keluarga ada dalam penguasaan kita, tetapi di luar itu kita tidak bisa menghindari kalaupun itu mencemaskan kita. Kita tidak bisa karena bukan wilayah kita. Kita mungkin juga bisa mengatakan, loh, kita bisa kok memilih kompleks misalnya yang semuanya muslim, bisa gitu ya. Tapi ada kekhawatiran bahwa mereka hanya bisa hidup
di tengah-tengah kita saja. Iya. Padahal dunia kita ini adalah dunia yang sebenarnya, yang nyata, betul-betul nyata, tidak terisolasi, tidak terasing dari kebinekaan, kemajemukan, dan itu adalah hal yang niscaya adanya. Yang bisa kita lakukan adalah memiliki kesempatan untuk membentengi anak-anak kita dengan benteng yang kuat, fondasi yang tangguh, benteng yang kuat, dan pagar yang bisa menjamin hama apapun, ulat ataupun apapun, gangguan apapun, itu bisa kita yakinkan anak-anak kita melewatinya dengan berhasil. Kita pilihkan, kita tidak bisa menggantikan laut menjadi tawar, tetapi yang bisa kita siapkan adalah ikan yang kita masukkan betul-betul sesuai hidup di sana tanpa kemudian menjadi asin karena lingkungannya. Ikan laut tetap tawar walaupun sekitarnya airnya asin. Demikian, Bapak Rahmat Hidayat. Baik Pak Seno, terima kasih banyak. Cuman ada tambahan nih Pak. Oh ya, silakan Pak. Sebenarnya boleh nggak sih kita oke lah kita lepas anak kita gitu dengan maksud tujuannya adalah mengenal ini loh nak, bahwa dunia ini memang bervariasi, semuanya ada, kamu mesti tahu. Oh, tapi ketika dia sudah kembali ke rumah kita kasih tahu, nah ini sebenarnya kata-kata ini nggak boleh loh diucapkan, ini kata-kata yang tidak baik. Apakah seperti itu? Maksudnya kita membiarkan anak kita bisa mengeksplor keadaan di sekitarnya itu is okay atau tidak boleh atau seperti apa gitu Pak Seno? Ya, saya lebih memilih bahwa mereka bebas tapi terbatas, mereka boleh memilih tapi berdasarkan tanggung jawab. Kemandirian adalah hal yang penting bagi mereka, tetapi konsekuensi juga perlu difahami oleh mereka. Gitu ya, bahwa mereka bisa mendapatkan ini, lalu kemudian belum tentu mereka lakukan. Mereka boleh mendengar sesuatu, tapi tidak perlu didengarkan. Gitu ya, didengarkan dalam pengertian disimak. Bahwa sesuatu itu ada, ya, tetapi kemudian mereka bisa membentengi. Bahkan kemudian setelah mereka memasuki masa taklif, maka ada satu yang perlu disampaikan kepada mereka adalah bagaimana berdakwah di lingkungan mereka. Ini juga ada caranya, tentu saja bagaimana cara-cara dakwah itu harus diajarkan kepada mereka. Bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan cara hikmah dan cara serta strategi yang baik dan benar. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang benar atau diam, kemudian katakan sesuatu jika memiliki nilai, katakan sesuatu jika bermanfaat, dan jika tidak, diam adalah. Insya Allah, luar biasa ya. Saya pegang kuncinya, bebas terbatas, bertanggung jawab, dan kita bisa mewarnai bukan diwarnai. Gitu ya Pak ya. Dan dakwahnya bil hikmah. Bil hikmah wal mau'izatil. Buat teman-teman atau rekan-rekan yang mencari tempat yang baik, Allah mengisyaratkan dengan doanya Robi Anzil ya Pak ya. Ya, Robi Anzili. Munzalam. Semoga diberikan tempat yang berkah. Kalaupun di sana tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan masalah yang ada bisa mendewasakan kita dan orang tua bisa memfilter ya Pak ya. Ya. Selanjutnya terakhir ya, wah, Masya Allah ini waktunya sudah di penghujung. Terasa sebentar ya? Iya. Kan terbukti nih. Iya. Baik. Bu Hartini ya. Assalamualaikum Bu Hartini. Boleh open mic Bu Hartini? Silakan Bu Hartini. Halo Bu Hartini. Sedang proses koneksi ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hartini, silahkan langsung ke Pak Seno. Perkenalan dulu ya. Pak Seno.
Ya Bu. Saya mau bertanya ini Pak, untuk menghadapi cara ngajar di rumah orang ini, kan kemampuan orang tua itu tidak sama dengan dengan orang guru-guru di sekolah, karena guru kan emang dibekali untuk ada ilmunya untuk mengajar anak-anak gitu. Sedangkan serba terbatas ini harus menghadapi daring seperti sekarang ini Pak gitu. Bagaimana caranya? Tips-tipsnya supaya bisa, apalagi kalau anaknya lebih dari 1 atau 2 orang di rumah yang harus kita hadapi gitu. Ya. Demikian Bunda. Halo. Ya. Ya itu. Baik, langsung saja. Terima kasih Bu Hartini. Ini juga keluh kesah dari kebanyakan ibu-ibu yang mendampingi anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu-ibu, satu hal yang utama adalah kita jangan membatasi kesabaran. Ibu-ibu seringkali lupa bahwa ibu-ibu pernah sabar menantikan kelahiran buah hati minimal 9 bulan 10 hari. Itu mereka sabar. Mengapa tidak sabarnya dilanjutkan ketika mendampingi pembelajaran jarak jauh yang mungkin hanya 20-30 menit saja tatap muka dalam moda sinkronus, misalnya Zoom ataupun dalam Google Classroom, Google Meet gitu ya, atau Jitsi dan seterusnya, itu hanya 20 menit atau 30 menit. Bersabarlah dengan itu. Dan jangan pernah kita tergesa-gesa untuk lebih memilih hasil dibandingkan prosesnya. Nikmati setiap prosesnya agar kita menjadi bagian kebahagiaan dari proses itu. Nikmati saja. Tapi anak saya tidak hanya 1, Pak. Betul, tidak hanya 1. Oleh karena itulah maka kita tingkatkan, lipat gandakan kesabarannya. Tapi kami susah mendampinginya kalau begitu buka ruang komunikasi. Tidak hanya dengan anaknya, tetapi juga dengan gurunya sekaligus. Karena kullu da'in dawa'un, sebetulnya setiap penyakit ada obatnya, setiap kesulitan sebetulnya ada jalan keluarnya. Seringkali kesulitan yang kita hadapi itu sebetulnya jalan keluarnya ada di situ. Gitu ya. Kita lupa kalau belajar ada guru, ada buku, ada sumber, ada media. Lewat itulah jalan keluarnya dicari. Mungkin kesulitan menjawab, tidak apa-apa, karena ada cara lain untuk mendapatkan jawabannya. Lewat media, lewat sumber, lewat guru, lewat teman, lewat kakak, lewat adiknya. Dan itulah maka pendidikan bukan semata-mata kewajiban orang ibu, tapi juga ayah, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Insya Allah. Ya, kata kuncinya Bu Esa 5 huruf SABAR, sabar. Yang kedua komunikasikan dengan anaknya, dengan guru juga, karena memang luar biasa. Ya. Dan memang alhamdulillahnya terbantu dengan Mbah Google nih kalau ada apa-apa. Ya. Nah, zaman kita Pak Seno harus ke perpus dulu, cari dulu, kalau nggak ada cari buku yang lain. Bahkan sekarang mungkin tidak hanya Google, tapi mulailah Ibu dan Bapak berselancar untuk mencari sumber-sumber misalnya e-book, misalnya buku digital, dan seterusnya untuk apa? Memperkaya, gitu ya. Tidak apa-apa. 10 menit sebelum anak-anak masuk mengikuti pembelajaran di sekolah secara daring, orang tuanya berselancar lebih dahulu. Iya, interaksi dulu ya. Masya Allah, memang luar biasa ini. Tidak hanya mengurus anak, mengurus rumah tangga, mencari rezeki juga. Iya, betul. Kita harus saling support ya. Tapi jangan khawatir, karena setiap yang kita lakukan punya harga. Iya, betul sekali. Itu yang kadang lupa Pak. Ya. Nah, benar ya, sekecil apapun, sekecil apapun apa yang kita perbuat pasti ada imbalannya dari Allah. Iya, betul. Ya. Sudah di penghujung nih, Pak Seno boleh berikan kesimpulan ya, atau closing statement dari acara kita hari ini. Baik,
Terima kasih Bu Esa, Bu Estu, pertemuan luar biasa. Saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat keluarga di Cerdas Nurani, dan juga hari ini bertambah kebahagiaan saya karena walaupun secara virtual saya bisa dipertemukan dengan sahabat, keluarga, teman-teman, dan juga ibu, bapak, ayah, bunda di Cerdas Nurani. Bahkan saya dengar tadi ada banyak sekali teman-teman di luar Cimahi dan Bandung Raya. Mudah-mudahan berkenan, dan mari kita tutup kegiatan ini. Saya sebetulnya ingin menutupnya dengan satu kalimat, tapi saya mendapatkan satu puisi sangat indah dari seorang penyair luar biasa, Khalil Gibran. Oleh karena itulah mohon untuk bisa menayangkan slide terakhir dari saya sebelum di slide penutup. Baik, Khalil Gibran menyampaikan sebuah puisi yang sangat menyentuh dan sangat tepat kalau kita bacakan. Anakmu bukan milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu dirinya sendiri. Lewat mereka lahir, lewat engkau mereka lahir. Tapi mereka bukan milikmu. Mereka ada padamu, tetapi bukan hakmu. Berilah mereka kasih sayangmu, tetapi jangan paksakan pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan mereka yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam hidup. Kau boleh berusaha menggapainya, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lalu. Kaulah busur dan anak-anak mula, anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangkanmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Meliuplah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah. Sebab dia Allah yang maha kuasa mengasihi anak panah yang melesat laksa kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Imam Ali pernah berpesan, adibu auladakum fa innakum makhlukun ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman. Mereka pemilik masa depan mereka, dan mungkin kita tidak berada bersama mereka. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, luar biasa. Meleleh nih, Pak. Itu puisinya ya tentang anak. Ya, Karunia dari Allah. Ya, keteguhan banget dan menohok sekali selama ini saya mendidik putra-putri di sekolah maupun di rumah. Pelajaran besar. Pak Fahrul, ada yang ingin disampaikan sebelum? Ya, Pak Fahrul, salam hormat, mohon maaf belum bisa. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Seno. Ya, sangat inspiratif. Insya Allah menginfluence kita semuanya untuk lebih bersungguh-sungguh. Terkhusus guru-guru juga begitu, pasti dari di pihak guru-guru pasti harus lebih lagi gitu, karena akan mendampingi anak-anak hebat yang akan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat gitu.
Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya menjadikan Cerdas Nurani sebagai partner ya, sebagai rumah kedua bagi putra-putri Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Pak Seno, hatur nuhun pisan. Kami Bosan untuk mendampingi ya. Ini Bapak Ibu beruntung kita ya karena Pak Seno ini ya, expert lah untuk hal yang seperti ini dan beliau kan membuktikan juga dengan bagaimana ketika beliau mendampingi putra putrinya untuk tumbuh bahkan menjadi hafizah. Nah itu istimewa itu. Jadi dan alhamdulillah Cerdas Nurani mendapatkan bimbingan ya, dampingan Pak Seno sebagai expert di Cerdas Nurani. Hatur nuhun Pak Seno. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lain kali mudah-mudahan kita juga bisa membawa. Punten Abdi bari ya, ada kerjaan-kerjaan. Oh ya, mangga. Ya. Suatu hari kita akan buka-buka juga dengan keluarganya Pak Farul karena luar biasa hebat juga. Ya, insya Allah. Inspiratif. Sebelum kita tutup, kita foto bersama. Ya, Bunda boleh dibuka videonya yang belum dibuka. Kita akan foto bersama. Ya, silakan Ayah Bunda di videonya. Ya, baik Ayah Bunda sekalian, silakan dibuka untuk videonya supaya kita bisa mengabadikan momen kita hari ini dengan wajah yang bahagia, senyum yang indah akan coba kami abadikan untuk pertemuan kita hari ini. Persiapan ya Ayah Bunda. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Masih pada lini masih yang sama. Lagi ya Bunda ya. Oke. Slide yang kedua ya. Siap-siap nih. 1. Jempolnya boleh diangkat. 2. 3. Oke. Ya. Di aplikasi ini mungkin untuk dokumentasi ada yang akan terdokumentasi ataupun tidak. Jadi untuk Ayah Bunda sekalian, terima kasih untuk gayanya ya. Kalau misalkan terdokumentasi kita alhamdulillah, insya Allah semuanya terdokumentasi. Ya, baik kembali kepada presenter, dipersilakan. Terima kasih ya Kang Yudi. Ya Allah, sebenarnya masih ingin berlama-lama, tapi sudah di penghujung acara. Ya betul. Saya mohon maaf Bapak. Sama-sama. Dan terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak. Dan saya berharap bisa bertemu kembali, mengambil ilmu, mentransfer dari Bapak dan bersama kita amalkan ya. Ya betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Seno dan istri tercinta yang sudah mengantarkan ke sini ya. Oke. Baik, Ayah Bunda dan sahabat semua, kami pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Usia taklif, usia produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tidak untuk keluar dulu dari chatnya. Kita akan pengisian di form untuk mendapatkan sertifikat yang insya Allah kami sediakan di hari ini. Ya, link akan dibagikan lewat chat dan juga lewat grupnya. Silakan Ayah Bunda bisa mengisi dan sebelum mengisi bisa dibaca terlebih dahulu isiannya. Yang pertama adalah nama lengkap Ayah Bunda beserta gelar dan memakai huruf kapital. Kemudian yang kedua isikan alamat email yang lengkap. Alamat email yang lengkap setelah diisi alamat emailnya,
nanti ayah bunda sekalian bisa mengecek alamat email ayah bunda masing-masing, dan apabila sudah mendapatkan sertifikatnya, nanti ayah bunda sekalian bisa mengabari kami lewat grup, dan apabila belum mendapatkan sertifikatnya bisa menghubungi kami lewat grup yang sudah tersedia. Baik, silakan, sudah dibuka linknya dan dibuka di Google Chrome ayah bunda. Ya, dibuka di Google Chrome. Diperkenalkannya seperti itu, tidak dibuka melewati browser. Silakan copy linknya dan buka di Google Chrome. Isi dengan baik dan benar. Yang pertama adalah nama lengkap beserta gelar menggunakan huruf kapital. Yang kedua, alamat email yang lengkap yang bisa kami kirimkan sertifikat. Dan yang ketiga, klik tombol ayah bunda ataupun rekan-rekan peserta berasal dari mana? Apakah dari MI Takwa, kemudian orang tua dari RA Takwa, kemudian orang tua dari Nurani atau orang tua dari calon MTS Cerdas Nurani, dan yang terakhir dari umum. Silakan ayah bunda ya, ditulis nama lengkap dan huruf kapital beserta gelar dan diisi alamat email. Sambil mengisi ya, Mas Yudi, Ya, izinkan saya untuk menginformasikan hal yang sangat penting. Usia taklif, alhamdulillah tahun ini akan dibuka MTS Cerdas Nurani. Ya Allah, mudah-mudahan pendidikan yang berkelanjutan ini kita bisa jalani bersama. Kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. So, jangan berlama-lama lagi. Yakinkan, kuatkan bahwa apa yang ayah bunda pilih adalah yang terbaik untuk putra-putrinya. Karena tidak mudah mencari lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, Sekarang sudah gelombang berapa, Bu Estu? sekarang sudah masuk ke bulan Februari. Berarti gelombang 2 ya? Ya. Gelombang 2 ya? Masih ada diskonnya yang Ya, wah, gitu. masa pandemi ini, alhamdulillah Cerdas Nurani begitu komunikatif dan begitu apa ya, bisa berbaik hati untuk masalah hal yang sensitif. Ya, betul. Jadi bisa dibicarakan. Kemudian yang jelas, yang penting ayah bunda punya keinginan kuat, insya Allah kami akan membantu. Ya, betul. Karena harus berhati-hati di zaman sekarang memilih sekolah itu besok ya. Harus selektif ya, Bu Estu. Kemarin dari orang tua diberitahukan bahwa Bu, sekarang mah SMP beda, Iya. tidak kayak dulu. Nah, Kebiasaan-kebiasaan dulu mereka jadi hilang. Gitu. kemudian mereka juga lagi mencari jati diri. Iya, betul. Khawatir di sana di dunia sana, jadi orang tuanya tidak bisa menemani. Kemudian cari teman yang salah, pergaulan salah, aduh Bahaya itu ya. Jadi ayo bunda, ayah semangat terus masih bergabung di Cerdas Nurani untuk MTS-nya. Dan jangan lupa MI ini yang ayah bunda mau menyekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah Cerdas Nurani sudah hampir terisi ya, betul. Dan tempatnya terbatas. Yang masih di RA masih kami terima. Jadi mari bergabung di Cerdas Nurani. Kami tunggu. Iya. Baik, saya ada seorang peserta webinar parenting Cerdas Nurani kali ini. Sekali lagi saya dibantu ayah bunda sekalian untuk bisa mengisi melalui Google Chrome, tidak melalui browser, kemudian dibaca terlebih dahulu isian yang harus diisinya, yaitu berupa nama lengkap dengan huruf kapital dan menggunakan gelar bila ada gelar, kemudian alamat email lengkap, ya yang bisa bukan alamat rumah, nanti salah registrasi. Jadi alamat email ayah bunda yang masih aktif, yang masih lengkap, silakan diisikan di situ, kemudian pilihan bunda berasal ayah bunda dan tempat kalian berasal dari itu.
masih bisa terdengar jelas dan juga perintahnya terdengar dengan jelas, Ayah Bunda dan para peserta. Untuk pengisian linknya sudah cukup jelas. Bila jelas, bisa acungkan jempolnya. Baik, ketika sudah mengisi, silahkan ditunggu beberapa menit. Insya Allah sertifikatnya langsung sampai, dan cek email Ayah Bunda sekalian, akan ada operator kami dengan email Waliuddin Yusuf mengirimkan sertifikat acara hari ini. Bila belum ada, bisa ditunggu hingga 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan. Ya, baik, itu mungkin penutup dari webinar kita kali ini, dan tadi sudah ditutup oleh MC dan juga pemateri. Terima kasih dari saya pribadi dan juga bangga kepada Ayah Bunda dan juga peserta sekalian. Semoga kita bisa bersama kembali di webinar-webinar kita berikutnya dan selanjutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap selalu sehat, dan menjaga kesehatannya. Saya kira sudah bisa diakses untuk link sertifikatnya. Di grup juga sudah saya berikan link sertifikatnya. Akhir kata dari saya, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ayah Bunda dan juga para peserta, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dan sarannya bisa di grup ya Ayah Bunda ya, di grup yang sudah tersedia. Bagi perbaikan kami juga dan tim, bahkan untuk masukan dan saran bisa di grup yang sudah tersedia. Dan bila ada yang perlu ditanyakan mengenai sertifikat, silahkan ditanyakan di grup ya Ayah Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.